warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Putri Nuasana dari kelas 12 TKJB. Di sini saya akan menjelaskan tentang network fundamental. Di situ ada IP address dan subnetting. Apa itu jaringan atau networking? Jaringan itu contohnya seperti PC1 yang terhubung menggunakan kabel ke PC2. Ini tuh sudah termasuk jaringan. Di setiap PC selalu ada IP address. PC1 IP address-nya adalah 192.168.1.1 dan PC2 IP address-nya adalah 192.168.1.2. IP address atau biasa disebut Internet Protocol Address, alamat yang diberikan setiap perangkat jaringan agar terhubung. Contoh IP address ini nih guys. Contohnya 192.168.1.1 dan 192.168.1.2. Oke, sekarang kita subnetting. Subnetting itu menentukan jumlah IP yang digunakan. Di sini ada contoh soalnya. Nih, di sini ada 192.168.1.1/24. Ini adalah prefix. Prefix itu jumlah IP yang bisa digunakan. Nih, 124 sama dengan 256. 256 itu dari 0 sampai dengan 255 ini nih guys. Kenapa sih ininya 256? Karena 0-nya dihitung. Jadi 255 tambah 1. Di sini ada 192.168.1.1/25. 1/25 ini sama ya guys, prefix. Oke. Sekarang kita akan hitung total IP-nya. Total IP 32 dikurang prefix sama dengan 32 dikurang 25 sama dengan 7. 2 pangkat 7 ini dari 7 ini ya guys. Ini sama dengan 128. Sekarang kita akan bahas subnet mask. Subnet mask ini nggak selalu pakai subnet mask. Misalkan kayak Microtik sama Prefix, Cisco, subnet mask, Windows, subnet mask. Kita sekarang akan menghitung total IP-nya. 256 ini yang tadi ya guys, yang ini tinggal ditambahin 1 aja, jadi 256. 256 dikurang total IP sama dengan 256 dikurang 128 sama dengan 128 atau 255.255.255.128. Sekarang di sini ada IP network. IP pertama 0 sampai dengan 128 dan IP broadcast, IP terakhir 127 sampai dengan 255. Nah, kedua ini tuh nggak bisa digunakan. Kalau IP rank itu IP pertengahan atau IP setelah IP network atau sebelum IP broadcast. Misalkan kayak 1 sampai 126, 129 sampai 254 itu bisa digunakan. Contoh soal. Sekarang kita ke contoh soal. Nah, di sini ada 127.16.10.1/26. Nah, /26 itu sama aja kayak yang tadi di atas, yang ini. Yang ini, 2 ini. Nah, sama aja ya, cuman /26 total IP-nya. Kita sekarang hitung ke total IP-nya. Total IP-nya 32 dikurang prefix sama dengan 32 kurang 26 sama dengan 6, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Subnet masknya 256 dikurang total IP sama dengan 256 dikurang 64 sama dengan 192. IP networknya tuh 1064, 129, 192, terus kayak 63, IP broadcastnya 63, 127, 12, ini salah guys. Ini harusnya 1 dan ini tuh 8. Nah,
Nah ini guys, 127. Nah itu tuh kayak 6, kenapa dia bisa 63? Karena 64 dikurang 1, terus 128 dikurang 1 sama dengan 127, 192 dikurang 1, 191. Nah ini kenapa sih 255? Karena 256, tapi kita nggak ditulis. Oke, terus ada happy rank-nya itu 1 sampai 64, 65 sampai 126, 129 sampai 190, 193 sampai 254. Sekarang kita akan membahas ke IP public atau IP privat. Nah, IP public ini adalah IP yang dapat diakses dimanapun. Misalnya kayak Google, IP publiknya adalah 8.8.8.8. Nah, kalau IP privat adalah IP yang hanya dapat diakses pada jaringan lokal. Misalkan kayak komputer, wifi kantor, HP pakai data. Nah, itu nggak bisa digunain karena tidak termasuk jaringan. Oh, salah guys. Kayak contohnya misalkan komputer, wifi kantor, terus HP pakai data, itu nggak bisa karena jaringannya tidak sama gitu. Kalau misalkan komputer, wifi kantor, HP wifi kantor, ini dapat diakses karena sama. Terus IP rank privatnya adalah 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255, dan ada juga 129.16.0.0 sampai 172.255.255. Terus juga ini yang terakhir ada 192.163.0.0 sampai 192.168.255.255. Setup private harus menggunakan IP rank privat karena kalau nggak pakai itu nggak akan bisa. Sekarang kita akan membahas ke OSI layer. OSI layer ini tuh ada 7, yaitu ada data application, terus data present, terus ada data session, terus ada segment, transport, terus ini ada network, terus frames, data link, bits, physical. Tapi kita di sini akan menggunakan physical, data link, dan network. Oke. Physical ini alatnya hub. Hub ini menghubungkan komputer dalam satu subnet. Contohnya nih kayak PC 1 terhubung ke PC 2, terus terhubung ke PC 3. Nah, hub ini akan mengirimkan data ke semua yang terhubung dengan hub. Misalkan PC 1 tuh ngirim ke PC 2, nanti PC 3 juga dia bakal dapat apa yang si PC 1 ini kirimin ke PC 2. Nih, terus kalau misalkan di sini dikalnya tuh ininya ganti, misalkan jadi 62 nih, itu nggak bisa karena harus satu subnet gitu. Nah, terus data link kayak, nah ada di sini ada switch. Switch ini menghubungkan komputer dalam satu subnet. Sama aja guys. Cuman switch ini tuh hanya mengirimkan pada tujuannya. Kayak PC 1 ngirim ke PC 2 ya udah, kayak PC 3 tuh nggak akan bisa dapat karena cuman ke tujuannya aja IP-nya. Terus network router menghubungkan beberapa komputer yang berbeda blok subnet. Contohnya PC 1 192.168.1.2.125, PC 2 192.168.1.253. Ini tuh sama aja, cuman ya beda di sininya aja, di akhirnya aja. Terus PC 3 ada 192.168.1.7. Nah, PC router. Oke gitu aja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.